Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti Siregar dari kelas PS 4A dengan NIM 0503233177. Saya ingin menjelaskan tentang materi uang dalam Islam. Kira-kira kalian sudah tahu belum uang itu apa? Kalau belum simak video ini baik-baik ya. Nah, langsung saja ke pengertian uang. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran. Selanjutnya saya akan membahas sejarah dan perkembangan uang. 1. Sejarah uang. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini memungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang warisan Romawi, sedangkan dirham adalah peradaban Persia. Dalam perkembangan uang di dunia didukung dengan perkembangannya pemikiran manusia, dan perkembangan uang di dunia mengalami banyak tahapan, yaitu 1. Tahap prabarter. Tahap prabarter adalah tahap paling awal dalam perkembangan uang di dunia karena masyarakat masih memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Tahap yang kedua yaitu tahap barter. Tahap barter adalah tahap setelah tahap prabarter, di mana masyarakat mulai membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan cara barter adalah tukar-menukar barang sesuai kesepakatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari ke depan. Nah, yang ketiga, tahap uang barang. Tahap ketiga ini adalah tahap di mana masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Selanjutnya, saya akan membahas filosofi keuangan Islam. Filosofi keuangan Islam berakar dari prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari Al-Quran, hadis, ijma atau konsensus ulama, dan qiyas. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai keuntungan ekonomi, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang seimbang, serta kesejahteraan umat. Keuangan Islam menolak praktik yang dianggap merugikan seperti riba, gharar, dan masyir. Sebagai gantinya, ia menekankan pada konsep kerjasama, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Nah, uang juga memiliki asal-usul. Asal-usul pentingnya uang berkaitan erat dengan perkembangan peradaban manusia. Pada masa awal, manusia menggunakan sistem barter, yaitu tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sistem barter memiliki banyak kelemahan seperti sulitnya menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan sekaligus menginginkan barang yang kita miliki. Selain itu, tidak semua barang mudah dibagi atau disimpan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi masalah tersebut, manusia mulai mencari alat tukar yang lebih praktis dan diterima secara luas. Awalnya, berbagai barang seperti garam, kulit, logam mulia, atau kerang digunakan sebagai alat tukar di berbagai belahan dunia. Lambat laun, logam seperti emas dan perak menjadi pilihan utama karena tahan lama, mudah dibawa, dan nilainya diakui secara umum. Dari sinilah munculnya konsep uang logam sebagai alat tukar resmi. Kira-kira bagaimana ya konsep uang dalam Islam? Konsep uang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan secara halal dan produktif. Islam menekankan bahwa uang bukan untuk ditimbun tanpa tujuan, melainkan harus beredar dalam aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Kira-kira apa aja ya sumber hukum uang dalam Islam? Nah, saya akan membahas sumber hukum uang dalam Islam. Sumber hukum dari konsep dan penggunaan uang dalam Islam merujuk pada landasan syariah yang berbentuk prinsip-prinsip keuangan Islam. Berikut adalah sumber hukum utama dari uang menurut perspektif Islam. 1. Al-Quran. Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, Al-Quran tidak menyebutkan uang secara eksplisit dalam bentuk modern, tetapi membahas emas, perak, dan perdagangan yang menjadi dasar pemahaman fungsi uang.
Ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan riba, perintah berdagang dengan adil, dan larangan penimbunan kekayaan menjadi acuan hukum penggunaan uang. Contohnya, Quran Surah At-Taubah ayat 34 larangan menimbun emas dan perak. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 larangan riba. Nah, yang kedua yaitu hadis atau sunnah Rasul. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan rincian teknis dan penekanan moral dalam penggunaan uang, seperti hadis tentang larangan riba dalam pertukaran barang sejenis termasuk uang, anjuran untuk berdagang secara adil, serta keharusan menggunakan harta secara produktif dan halal. Hadis tentang 6 komoditas ribawi adalah dasar dalam fikih muamalah. Nah, uang juga memiliki jenis-jenis nih. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis uang. Jenis-jenis mata uang dalam Islam mencakup 2 kategori utama: mata uang real yang memiliki nilai intrinsik dan mata uang simbolik yang digunakan sebagai alat tukar meskipun tidak memiliki nilai intrinsik. Maka mata uang real seperti dinar dan dirham dianggap memiliki nilai karena terbuat dari logam mulia yang berharga dan langka. Fungsi mata uang dalam Islam pada dasarnya tidak berbeda secara umum dari fungsi mata uang dalam sistem ekonomi lainnya. Fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar, yaitu mempermudah transaksi pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya mata uang, masyarakat tidak perlu melakukan barter yang seringkali menyulitkan karena harus menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan sekaligus membutuhkan barang yang dimiliki. Fungsi keduanya adalah sebagai penyimpan nilai. Nah, sistem mata uang dalam Islam diatur juga berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan atas praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam sistem Islam tidak diperkenankan adanya manipulasi nilai uang seperti pencetakan uang secara berlebihan tanpa cadangan yang memadai karena dapat menyebabkan inflasi dan merugikan masyarakat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.